Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat karena kalian sudah naik kelas di kelas 11. Semoga semangatnya semakin tinggi untuk belajar ya. Untuk kelas 11 matematika wajib, materi yang pertama itu tentang induksi matematika. Tapi sebelum masuk ke materi intinya induksi matematika, kita belajar dulu tentang apa itu notasi sigma ya. Notasi sigma itu mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan simbol-simbol seperti ini. Nah, ini disebut dengan notasi sigma. Notasi sigma itu apa? Notasi sigma itu adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret dan dari deret ke notasi sigma gitu ya. Untuk yang pertama menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret, sebelumnya kita belajar bentuk umumnya. Bentuk umum notasi sigma itu seperti ini ya. K sama dengan 1 itu batas bawah, N itu disebut batas atas, terus UK itu sebagai fungsinya ya. Jadi kalau disuruh menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret ya sudah, ini fungsinya kan UK. K-nya dimulai dari 1 sampai berhentinya di N gitu ya, secara berurutan. Contoh misalkan nyatakan notasi sigma ini UK dari batas bawahnya 1 sampai 5 ke dalam bentuk deret, berarti ya sudah, K-nya tinggal diganti mulainya dari 1, 2, 3, 4, berhentinya 5 karena batas atasnya 5. Contoh lagi yang kedua, notasi sigma A kuadrat, batas bawahnya 1, batas atasnya 6. Berarti A-nya tinggal diganti, ini batas bawahnya dulu, dimulai dari batas bawah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, berhentinya di 6 ya, karena batas atasnya 6 kuadrat gitu ya. Bisa kan ya? Terus lagi, misalkan notasi sigma 3x plus 1 dengan batas bawah 3, batas atasnya 6. Nah, kalau ini batas bawahnya dimulai dari 3, ya sudah, berarti x-nya kita ganti dengan 3. Mulainya dari 3, diganti sama 4, 5, terus berhentinya di 6 ya, karena batas atasnya 6 gitu. Bisa ya? Kalau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret, seperti itu, tinggal diganti variabelnya dengan batas, dimulai dari batas bawah sampai batas atas. Nah, sekarang kalau ada deret, terus disuruh menyatakan dalam bentuk notasi sigma, itu caranya yang pertama kita cari dulu rumus suku umumnya. Setelah itu kita cari batas bawah dan batas atasnya. Biasanya kan barisan itu membentuk suatu pola ya, kita cari rumus suku umumnya. Nah, misalkan saya punya deret 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 56 ini ya, sampai 56. Itu kita tentukan dulu kira-kira ini barisan apa. Kalau dilihat, ini kan 2 ke 5 itu kan ditambah 3, 5 ke 8 juga ditambah 3. Jadi kalau selisih dua suku yang berdekatan sama, itu berarti termasuk barisan aritmatika ya. Diingat-ingat lagi, barisan aritmatika itu apa, barisan geometri itu apa ya. Ini termasuk barisan aritmatika karena selisih dua suku yang berdekatan sama. Berarti suku yang pertama itu berarti 2 dan suku ke UN itu 56. 56 kan kita tidak tahu dia suku ke berapa, jadi dianggap suku ke N ya. Terus kita cari bedanya. Beda itu selisih dua suku yang berdekatan. Misalkan di sini U2 dikurangi U1. U2-nya kan 5 dikurangi U1-nya 2, berarti selisihnya itu 3. Setelah itu kita cari rumus suku ke N. Barisan aritmatika rumus suku ke N kan seperti ini ya. A ditambah N dikurangi 1 kali B. A itu adalah suku pertama ya.
Dilihat lagi, diingat lagi rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu seperti apa ya. A itu suku pertama, B itu selisihnya atau bedanya. Sudah A-nya tadi suku pertamanya adalah 2, berarti kita masukkan 2. Bedanya tadi adalah 3. Ya, dimasukkan, dihitung, disederhanakan jadinya ini ya, 3N dikurangi 1. Nah, kita sekarang sudah dapat rumus suku umumnya. Sekarang yang kedua kita cari batas bawah dan batas atasnya. Kalau di sini di deret ini kan ada 2. 2 di sini itu adalah suku pertama. Jadi suku pertama itu nilainya 2. Berarti kita mulai batas bawahnya K sama dengan 1 karena 2 itu adalah suku pertama. Jadi dimulai batas bawahnya dari 1 ya. Karena 2 itu adalah suku ke-1. Jadi di batas bawahnya berarti 1. Untuk batas atas ini yang paling terakhir kan 56. 56 itu barisan keberapa? Kita kan tidak tahu ya. Jadi kita cari dulu 56 itu suku keberapa dari rumus umum ini. Jadi 56 sama dengan 3N dikurangi 1. Nah, kita cari nilai N-nya itu. Ternyata N itu nilainya 19, berarti 56 itu suku ke 19. Nah, 19 ini karena ini paling akhir berarti dia menjadi batas atas. Ya sudah, ketemu rumus umumnya sudah, batas bawahnya sudah, batas atas sudah, tinggal dimasukkan aja ya. Dimulai dari batas bawahnya K sama dengan 1, batas atasnya 19, ini ketumpuk ya, maaf ya. Di 19 terus rumus umumnya 3K dikurangi 1, menyesuaikan aja ini. Gitu, gimana? Bisa ya? Bisa. Terus sekarang kita menentukan nilai dari notasi sigma. Misalkan ini ya, ada notasi sigma seperti ini, tentukan nilai dari notasi sigma 3x plus 2 sama I kuadrat plus 3i min 5 ini ya. Kita jawab yang pertama. Untuk menjawab, kita nyatakan dulu notasi sigma ke dalam bentuk deret ya. Berarti 3x plus 2, K-nya dimulai dari 3 ya, karena batas bawahnya 3 sampai batas atasnya 6. Ya sudah, K-nya setiap K diganti 3, terus ditambah, K-nya lagi diganti 4, ditambah, karena notasi sigma penjumlahan, jadi ditambah kali 5, terus sampai berhentinya sampai 6 ya, 3 kali 6 tambah 2, setelah itu dihitung satu persatu, terus dijumlah gitu. Bisa ya menentukan nilai, dijabarkan dulu dalam bentuk deret, setelah itu dihitung. Yang B, ya sama ya, setiap I itu diganti batas, dimulai dari batas bawah sampai batas atas. Karena ini mulainya 1, berarti I-nya diganti mulai dari 1. 1 kuadrat tambah 4 kali 1 kurangi 3 ditambah 2 kuadrat tambah 4 kali 2 dan seterusnya sampai batas atasnya kan 4. 4 kuadrat tambah 4 kali 4 dikurangi 3 ya. Setiap I-nya diganti ya. Dihitung biasa, dihitung satu persatu terus dijumlahkan gitu. Itu bisa ya caranya menentukan nilai notasi sigma, menyatakan notasi sigma ke deret, dan sebaliknya dari deret ke notasi sigma, itu bisa ya. Insya Allah bisa karena ini masih mudah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih bingung silahkan diputar kembali videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.